keseluruhan tentang maksudnya Barat Indonesia sampai Indonesia Merdeka. Tetapi saya di sini hanya akan menjelaskan tentang timeline maksudnya tentang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswatun Nasana. Saya di sini akan menjelaskan tentang timeline yang telah saya buat. Sebelumnya, ini adalah tampilan timeline keseluruhan tentang masuknya bangsa Barat ke Indonesia sampai Indonesia merdeka. Tetapi saya di sini hanya akan menjelaskan tentang timeline masuknya kependudukan Jepang di Indonesia. Kependudukan Jepang di Indonesia diawali dengan Perang Dunia Kedua. Pada bulan Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Hindia Belanda mengumumkan keadaan siaga dan di Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan kestabilan bahan bakar penerbangan mengalami kegagalan pada bulan Juni 1941. Dan Jepang mulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu. Pada bulan yang sama, fraksi dari Sumatera penerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942. Pengeboman Pearl Harbor. Pada 8 Desember 1941, Pearl Harbor menjadi korban pengeboman oleh Angkatan Tentara Jepang. Serangan terus dilancarkan ke Angkatan Laut Amerika Serikat. Kemenangan Jepang di Pearl Harbor memicu mental tentara Jepang untuk menguasai Malaya. Dianggap penting karena merupakan daerah pintu gerbang menuju Asia Pasifik. Jepang juga melakukan serangan ke Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang. Pada tahun 1942, Jepang datang ke Indonesia. Pada Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia melalui Ambon dan seluruh Maluku. Meskipun Kenil dan Australia berusaha menghalangi, tetapi kekuatan Jepang tidak dapat dibendung. Secara berurutan, Jepang mulai menguasai Hindia Belanda, yang diawali dengan penaklukan Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942, Balikpapan 24 Januari 1942, Pontianak 29 Januari 1942, Samarinda 3 Februari 1942, Banjarmasin 10 Februari 1942. Setelah berhasil menguasai wilayah luar Jawa, Jepang kemudian memusatkan serangannya ke Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yaitu Teluk Banten, Eretan Wetan atau sebelah barat Cirebon, Kragan yang berada di Jawa Tengah. Pada saat itu, Jepang juga memperoleh kemenangan dalam Perang Pasifik. Pada tanggal 5 Maret 1942, Jepang berhasil mengambil alih Batavia dari tentara Hindia Belanda. Tentara Jepang terus bergerak ke arah selatan dan menguasai kota Bogor. Dengan mudahnya, kota-kota di Jawa lainnya jatuh ke tangan Jepang. Selanjutnya, Belanda menyerah. Serbuan tentara Jepang yang besar ke Indonesia menyebabkan tentara Belanda tidak mampu bertahan. Pada tanggal 8 Maret 1940, Jenderal Terporten atas nama Komandan Belanda atau Sekutu menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang yang diwakili oleh Jenderal Imamura di Kalijati, Subang, yang dikenal dengan Perjanjian Kalijati. Sejak saat itu, Indonesia resmi menjadi jajahan Jepang. Untuk menarik perhatian rakyat Indonesia, Jepang mulai melakukan propaganda, salah satunya dengan melakukan hubungan dengan rakyat Asia lainnya dalam suatu gerakan persatuan Pan-Asia ditunjukkan untuk menghapuskan imperialisme Barat di Asia Pasifik. Dengan itu juga, Asia Pasifik dapat menerima kedatangan dan kepemimpinan Jepang. Di tahun yang sama, Jepang juga membentuk Gerakan 3A. Gerakan 3A dibentuk pada Maret 1942, dipimpin oleh Dr. Syamsuddin dan Shimizu dengan tujuan menghimpun potensi dan simpati bangsa Indonesia dalam membantu Jepang dalam Perang Asia Pasifik Timur. Dengan semboyan Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Namun pada tahun 1943, organisasi ini dibubarkan Jepang karena dirasa gagal. Selanjutnya pada tahun 1943, Jepang membentuk Putra
Putra dibentuk pada tanggal 1 Maret 1943, dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Mas Mansur. Bagi pemimpin nasional, organisasi ini dibentuk dengan tujuan membangun nasionalisme Indonesia. Tetapi, organisasi ini dibentuk Jepang dengan tujuan agar untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu usaha Jepang dalam Perang Asia Pasifik Timur Raya. Selanjutnya, Jepang juga mendirikan organisasi militer dan semi-militer. Kekuatan pasukan sekutu semakin lama semakin menguat. Hal ini bisa membahayakan Jepang di kawasan Asia, khususnya di kawasan Malaya. Untuk mengantisipasinya, pemerintahan Jepang mengeluarkan kebijakan untuk melatih pemuda-pemuda Indonesia dengan keterampilan militer. Yang pertama, organisasi militer, yaitu ada Heiho. Heiho atau Barisan Pembantu Tentara Jepang dibentuk pada bulan April 1943. Anggotanya adalah pemuda Indonesia berusia 18-25 tahun dan berpendidikan paling rendah SD. Tujuan pembentukannya pertempuran dengan tentara Jepang melawan tentara sekutu di berbagai medan pertempuran. Yang selanjutnya PETA atau Pembela Tanah Air. Dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. Pembentukan dimaksud sebagai kekuatan terakhir yang mampu membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Yang kedua, organisasi semi-militer, yaitu ada Seinendan atau Barisan Pemuda. Dibentuk pada 9 Maret 1943, Seinendan beranggotakan pemuda berumur 14-22 tahun. Fungsinya sebagai cadangan tentara Jepang. Tujuan dibentuknya melatih dan mendidik para pemuda Indonesia agar mampu menjaga dan mempertahankan tanah airnya sendiri. Selanjutnya Kaibodan, Barisan Pembantu Polisi. Dibentuk pada tanggal 29 April 1942, Kaibodan beranggotakan sekitar umur 23-25 tahun. Tugasnya yaitu membantu polisi dalam mengatur lalu lintas. Selanjutnya Fujinkai atau Barisan Wanita. Dibentuk pada Juli 1942, beranggotakan wanita usia lebih dari 15 tahun. Tugasnya yaitu mengumpulkan pertahanan dalam penyediaan makanan dan mengumpulkan dana wajib. Yang terakhir yaitu Gakutotai atau Seinendan Gakko, yaitu barisan pelajar pada sekolah tingkat lanjut. Selanjutnya pada tahun 1944, Jepang membentuk Jawa Hokokai. Jawa Hokokai merupakan organisasi resmi dari pemerintah yang dibentuk pada tanggal 1 Januari 1944. Mempunyai tugas mengerahkan rakyat untuk mengumpulkan padi, permata, besi tua, pajak, dan menanam tanaman jarak sebagai bahan baku minyak pelumas untuk perang. Struktur kepemimpinan di dalam Jawa Hokokai ini berlangsung di Boyong oleh, sedangkan di daerah dipimpin oleh gubernur atau residen. Selanjutnya pembentukan Suishintai atau Barisan Pelopor. Dibentuk pada tanggal 25 September 1944. Tujuannya adalah meningkatkan kesiapsiagaan bangsa Indonesia dalam menghadapi pasukan sekutu. Organisasi ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Sudiro, R.P. Kartosuro, Otto Iskandar Dinata, Dr. Buntaran Martoatmojo. Barisan Pelopor merupakan perpanjangan dari Jawa Hokokai. Selanjutnya adalah Janji Goiso. Tanda-tanda kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik mulai terlihat saat Angkatan Laut Jepang kalah dalam perang di Laut Koral pada tahun 1942. Kekalahan tersebut disebabkan kemampuan Amerika Serikat membaca semua sandi-sandi perang militer Jepang. Kekalahan dalam perang menggoyahkan mental para perang tentara Jepang. Kekalahan tersebut membuka jalan bagi sekutu untuk menyerang pangkalan militer di Asia Tenggara. Pada awal 1944, sekutu berhasil menaklukkan Pulau Marshall. Pangkalan-pangkalan militer Jepang yang berada di daerah Indonesia Timur dikuasai dari ketiga daerah tersebut, yaitu Ambon, Makassar, dan Manado. Pasukan sekutu akan menyerang Filipina. Pada bulan Juli 1944, pangkalan militer Jepang di Saipan, Pulau Marina dapat direbutkan oleh sekutu. Jatuhnya pangkalan militer di Saipan berdampak pada kedudukan Perdana Menteri Hideki Tojo sehingga menyerahkan jabatannya kepada Perdana Menteri Kuniaki Koiso.
Pada masa Perdana Menteri Koiso, Jepang memberikan janji-janji manis kepada seluruh daerah koloni Jepang berupa pemberian kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944, di depan sidang parlementer Jepang, ia juga memberikan janji kemerdekaan kepada seluruh bangsa termasuk Indonesia. Janji itu pun dikenal sebagai Janji September. Kemerdekaan akan diberikan oleh Jepang asal daerah koloni membantu Jepang untuk memenangkan Perang Pasifik. Pemberian janji kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan cara membentuk BPUPKI dan PPKI. Selanjutnya pada tahun 1945, BPUPKI dibentuk tanggal 1 Maret 1945 oleh Panglima Pasukan Jepang di Jawa, Jenderal Kumagichi Harada. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal yang penting yang berhubungan dengan politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia dalam usaha pembentukan negara Indonesia. Secara resmi, keanggotaan BPUPKI diumumkan pada tanggal 29 April 1945. Jabatan ketua dipegang oleh Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat. Selanjutnya, sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang ini membahas tentang rumusan dasar negara bagi negara Indonesia merdeka. Sedangkan pada sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 itu merumuskan beberapa hal, antara lain merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar, batas wilayah Indonesia, bentuk negara Indonesia, perumusan tentara kebangsaan, perumusan ekonomi dan keuangan negara. Selanjutnya, pengeboman Nagasaki Hiroshima. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom Little Boy oleh Angkatan Udara Amerika Serikat yang menjadi bagian dari pasukan sekutu. Lalu Amerika Serikat pada tanggal 9 Agustus juga mengebom kembali kota Nagasaki yang dihancurkan dengan bom atom Fat Man. Untuk menghindari kehancuran Jepang yang lebih mendalam, maka pada tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar Jepang Hirohito memerintahkan untuk menghentikan perang dan mengakui menyerah kepada sekutu. Dengan demikian Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Oleh karena itu, dibentuklah PPKI. Secara resmi, PPKI dilantik pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Marsikal Terauchi. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno. Badan ini mempunyai tugas untuk menindaklanjuti hasil keputusan dari BPUPKI, yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kemerdekaan atau pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia. Selanjutnya yaitu berita kekalahan Jepang. Setelah dua kota terbesar di Jepang dibom oleh Amerika, untuk menghindari kehancuran yang lebih mendalam, Jepang menghentikan perang dan menyerah kepada sekutu. Berita ini masih dirahasiakan, tetapi para kelompok muda, terutama Sultan Syahrir, sudah mengetahuinya. Selanjutnya yaitu peristiwa Rengas Dengklok, di mana para pemuda menculik diam-diam Bung Karno dan Bung Hatta, lalu dibawa ke Rengas Dengklok agar Bung Karno mempercepat kemerdekaan. Yang terakhir yaitu proklamasi. 17 Agustus 1945 pukul 3 pagi, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada pukul 10 pagi 17 Agustus 1945, dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta, dan dihadiri oleh tokoh bangsa di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Demikian materi yang telah saya sampaikan tentang kependudukan Jepang di Indonesia. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.